Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Safna Faradila dengan NPM 095, Laila Maziratus dengan NPM 105, dan Nadine Islamanija dengan NPM 118. Kali ini kami akan membagikan tutorial bagaimana sih membuat WBS atau Work Breakdown Structure di Microsoft Project. Microsoft Project adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Oke, langsung saja kita ke Microsoft Project. Di sini ada kolom. Kolom di sini merupakan elemen tampilan yang menampilkan informasi spesifik tentang setiap tugas, sumber daya, atau penugasan dalam sebuah proyek. Kolom dapat disesuaikan untuk menampilkan berbagai jenis data seperti nama, durasi, biaya, tanggal mulai, dan tanggal selesai, presentase penyelesaian tugas, dan lain-lain. Nah, di sini ada durasi atau tanggal yang bisa menampilkan durasi setiap tugas yang kita berikan. Selanjutnya pada kolom text name kita akan mengisikan nama tugas dari setiap elemen dalam proyek kita. Seperti pada analisa kebutuhan pengguna ada observasi objek wisata, wawancara pengguna, analisis kebutuhan pengguna, dokumentasi analisa pengguna, ada analisa sistem, membuat flowchart, membuat DFD, dan lain-lain. Kita percepat agar tidak memakan waktu. Nah, setelah selesai semuanya, karena ini masih menjadi satu level, kita akan menjadikan sub menu dan menu. Caranya dengan menekan indent text pada menu teks. Maka akan ada menu dengan tebal dan sub menu akan menjorok ke kanan. Kita lakukan hal sama untuk teks-teks yang ada di bawahnya untuk menjadikan menu dan sub menu. Selanjutnya yaitu pengaturan duration. Pengaturan duration di sini dengan cara menyeting start dan finish. Maka durationnya akan mengikuti dengan asumsi pada hari Minggu itu libur. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan WBS. Nah, pembuatan WBS di sini digunakan untuk memberikan penomoran secara rinci pada task name. Cara untuk membuat WBS yaitu dengan membuat kolom WBS, kita cari WBS dulu. Nah, kemudian diklik langsung muncul angka-angka yang berurutan. Nah, di sini ada angka 1 dan angka 1.1 atau 1.2. Itu sesuai dengan hierarki pada text name yang sudah diatur tadi. Selanjutnya yaitu pada setting predecessors digunakan untuk memberikan prioritas atau text name mana sih yang harus didahulukan atau text name mana sih yang harus dikerjakan lebih dahulu sebelum mengerjakan text name lain. Nah, di sini kita memberikan urutan atau penomoran agar kita tahu text name mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan text name mana yang harus dikerjakan setelah text name sebelumnya itu tadi yang telah dikerjakan atau selesai dikerjakan. Nah, di sini adalah tampilan di bagian kanan. Ketika kita sudah menyeting urutan-urutannya, maka sudah tertampil, maka di sini akan terlihat bahwa terlihat sebagai alur langkah kerja atau text name yang sesuai dengan urutan yang telah disetting pada predecessors tadi. Untuk resource sheet itu bisa diakses di bagian kanan bawah. Nah, fungsinya untuk menulis semut-semut apa saja yang akan kita pakai. Nah, ini yang pertama itu ada researcher, kemudian ada analis sistem, selanjutnya ada designer, kemudian kita list lagi ada programmer, kemudian ada tester, implementer, dan yang terakhir yaitu dokumenter. Nah, di sini
itu kita masukkan inisial kayak orang yang bertanggung jawab itu siapa. Nah, researcher dan analis sistem itu ditanggung jawabi oleh Laila, desainer oleh Nadine, dan programmer serta tester itu Safna, implementer itu Laila, dan terakhir dokumenter dilakukan oleh Nadine. Nah, di sini untuk biayanya researcher itu 200.000 per hari, analis sistem itu sekitar 200.000 per hari juga, dan untuk desainer itu sekitar 400.000 per hari, programmer biaya kerjanya itu 500.000 per hari, tester dihargai 100.000 per hari, implementer dihargai sekitar 150.000 per hari, dan yang terakhir untuk dokumenter itu dihargai sekitar 100.000 per hari. Sebentar, ini kekurangan 0 di bagian dokumenter. Jadi dokumenter itu kisaran biayanya itu 100.000 per hari. Nah, kemudian untuk costnya itu disamakan seperti unit rate-nya. Jadi untuk biaya lainnya di situ kita samain biaya kisarannya. Nah, kita balik lagi ke Gantt chart-nya. Terus di sini kan ada resource name, itu kita masukin sesuai penanggung jawab dari teks tersebut. Nah, untuk analis itu kan dilakukan untuk analis pengguna dikerjakan oleh researcher. Kemudian untuk dokumentasi itu dilakukan oleh dokumenter. Nah, selanjutnya beralih ke analis sistem, itu dilakukan semuanya oleh analis sistem, kecuali untuk dokumentasinya itu dikerjakan oleh dokumenter. Selanjutnya yaitu desain aplikasi, itu semuanya dilakukan oleh desainer, kecuali untuk dokumentasinya itu dikerjakan oleh dokumenter. Kemudian pada task programming itu dilakukan oleh programmer, dan untuk dokumentasinya dilakukan oleh dokumenter. Itu pula untuk task testing itu akan dikerjakan oleh tester, dan untuk dokumentasi testing itu akan dilakukan oleh dokumenter. Kemudian untuk task implementasi program yang terakhir itu akan dilakukan oleh implementer. Nah, nanti di bagian timeline-nya juga otomatis ketulis penanggung jawab dari task itu siapa. Nah, kemudian untuk mengetahui progres kerja itu bisa tambahin kolom baru, kemudian ketik present work complete-nya. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil report itu bisa ke bagian report, kemudian ke dashboard, dan pilih yang project overview. Nah, di sini kan progresnya itu masih 0%. Nah, kalau misalkan ada progres yang berlanjut itu teman-teman bisa ubah di yang sheets tadi di bagian person work complete. Itu misalkan di sini researcher berhasil melakukan 100% tiap tasknya, kemudian dokumenter melakukan 80%. Nah, nanti itu otomatis akan terakumulasi, dan nanti di bagian dashboard project overview-nya itu juga ada keterangan progres dari pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, di sini 10%. Jadi project overview ini akan menampilkan progres dari project yang dikerjakan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan atas praktek NIS Project dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.